andaikan dulu aku mau bertauhid, aku tidak takut disebut Islam fundamentalis, aku tidak takut berpenampilan Islami, aku tidak takut untuk menyatakan keislamanku di hadapan siapapun, aku tidak ragu-ragu berpegang dengan hijrahku, konsisten dengan hijrahku dan taubatku. Laitani, andaikan dulu aku hati-hati terhadap halal dan haram, andaikan dulu aku dengar kata ulama, andaikan dulu aku mengagungkan Quran, berpegang teguh dengan Quran bukan dengan koran. Laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku ikut jalan para rasul dan nabi. Sungguh-sungguhlah dengan sisa umurmu. Sisa umurmu belum menjamin sepanjang masa yang telah kau lalui. Mungkin yang tinggal itu hanya sisa hitungan hari, hitungan bulan, hitungan beberapa tahun saja, yang waktunya lebih pendek dari masa maksiatmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta wasiat takwa. Maka khutbah kita pada kesempatan ini adalah mentadaburi ayat-ayat yang merupakan penyesalan seorang hamba ketika sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, di mana kelak seseorang akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya aku dulu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupku. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, ba'da fatal awan, setelah semuanya berlalu, setelah ketika diajak kepada kebenaran bersikap enggan, setelah nasihat-nasihat disikapi dengan sombong, setelah gugahan-gugahan hati tidak menyentuh kalbu, dan kemudian kita tetap berada pada garis-garis yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya. Kita menganggap persoalan agama ini persoalan yang ringan, persoalan yang mudah, persoalan pelengkap hidup. Menurut kita agama inilah yang melengkapi hidup, bukan kebutuhan yang melengkapi agama. Kita selalu terbalik, meletakkan posisi tujuan dan kebutuhan. Maka kalau kita sudah mulai sholat sudah cukup, kalau kita sudah mulai membawa nuansa keislaman sudah cukup. Menurut kita itu sudah cukup. Beragama ini janganlah terlalu ini dan itu. Maka kelak berada pada penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh sekiranya dulu
andaikan dulu aku melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah melihat dahsyatnya padang mahsyar, setelah melihat kuatnya azab, tantangan berat, suatu hari Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, khawifna fi Rabbina." Khawifna ya Ka'ab, munculkan rasa takut, pertakut kami terhadap urusan Rabb kami. Ya Khalifah, kata Ka'ab kepada Umar bin Khattab, ya Khalifah, nanti terdengar suara gejolak neraka, terdengar suara-suara menakutkan. Tidak ada nabi yang diutus, bahkan malaikat, bahkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, melainkan mereka tersungkur melihat dahsyatnya tantangan azab. Ya Khalifah, seandainya engkau datang dengan amal sab'ina nabiyya, dengan amal 70 orang nabi, kau datang berbekal amal 70 orang nabi, lazananta lam tanjah, engkau pasti akan merasa tidak akan berhasil. Walaupun kau punya amal 70 orang nabi, ketika kau lihat dahsyatnya neraka jahanam, zananta annaka lam tanjah, kau akan merasakan kau tidak bisa lolos selamat dari azab itu. Beliau juga berkata, pada saat itulah semua orang berkata, ya Rabbi, inilah as'aluka illa nafsi. Ya Rabb, aku hanya minta engkau selamatkan diriku. Tidak dia minta selamatkan keluargaku, anakku. Karena untuk dirinya saja dia masih khawatir. Rabbi, ya Rabb, aku tidak minta keselamatan, melainkan illa nafsi, melainkan hanya untuk diriku. Anak kita nanti minta keselamatan untuk dirinya, tidak menyebut nama kita. Istri kita tidak menyebut nama kita. Saudara kita tidak memintakan untuk kita. Kita pun tidak memintakan untuk siapapun. Ya Khalifah, ya Umar, lau ataita bi'amali sab'ina nabiyya, kau datang dengan amal 70 orang nabi, la zananta annaka lam tanjah, kau akan menduga kau tidak akan bisa bebas selamat dari azab jahanam. Sidang jemaah, maka semua orang akan mengatakan, laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku mau bertauhid, aku tidak takut disebut Islam fundamentalis, aku tidak takut berpenampilan Islami, aku tidak takut untuk menyatakan keislamanku di hadapan siapapun, aku tidak ragu-ragu berpegang dengan hijrahku, konsisten dengan hijrahku dan taubatku. Laitani, andaikan itu dulu, andaikan dulu aku hati-hati terhadap halal dan haram, andaikan dulu aku dengar kata ulama, andaikan dulu aku tidak sok pintar, tidak bersekuku dengan paham sekuler, kapitalis, sosialis, andaikan dulu aku mengagungkan Quran, berpegang teguh dengan Quran bukan dengan koran. Laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku ikut jalan para rasul dan nabi,
Andaikan dulu aku tidak tergoda oleh sanjungan-sanjungan, lupa diri sanjungan-sanjungan mereka-mereka yang mereka sendiri tidak selamat dari ancaman-Mu ya Allah. Laitani qaddamtu li hayati. Merenunglah para saudaraku, jangan tertipu hidup ini. Sungguh-sungguhlah dengan sisa umurmu. Sisa umurmu belum menjamin sepanjang masa yang telah kau lalui. Mungkin yang tinggal itu hanya sisa hitungan hari, hitungan bulan, hitungan beberapa tahun saja, yang waktunya lebih pendek dari masa maksiatmu. Laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan dalam surat Al-Fajr. Penyesalan seorang hamba digambarkan dalam surat Al-Furqan. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Di hari ketika seorang zalim menggigit dua tangannya, dua telunjuknya. Yaqul, yang zalim itu berkata, semasa di dunia dia zalim, semasa di dunia merasa berkuasa hebat, tidak akan mati. Padahal tidak sehebat Fir'aun, tidak sehebat Namrud, tapi lebih percaya diri daripada Namrud dan Fir'aun. Yang zalim, kata Allah, di hari itu nanti dia akan menggigit dua tangannya dan berkata, yaqul, ya laitani takhaztu ma'ar rasulis sabila. Andaikan dulu aku ikuti jalan Rasul. Andaikan dulu aku ikuti jalan yang ditempuh Rasul, pakai Quran, pakai hadis, ikut kata ulama, ngaji, takut pada azab Allah, dengan adil, mengambil langkah khulafa ar-rasyidin. Jangankan mengambil langkah khulafa ar-rasyidin yang muncul anti khilafah, yang muncul justru pemikiran anti khilafah. Jangan cerita khulafa ar-rasyidin, metodologi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz. Justru sekarang yang dianggap benar itu yang anti khilafah. Nanti Anda menjerit yang anti khilafah. Yaqul, ya laitani takhaztu ma'ar rasulis sabila. Andaikan dulu aku ikuti langkah-langkah Rasul. Yang ikut langkah Rasul khulafa rasyidin. Anda anti khulafa rasyidin. Yang anti khilafah hari ini akan ngomong nanti laitani akhaztu ma'ar rasulis sabila. Penyesalan, andaikan dulu aku ikut cara Rasul. Anda susah diajak ikut cara Rasul, Anda sok mantap, padahal kematian itu pasti. Kemantapan Anda habis dengan kematian Anda. Akhir kemantapan Anda, kain kafan Anda. Tidak sadar-sadar juga merasa mantap juga. Anda tidak bisa lupakan satu pakaian, yaitu kain kafan. Di antara mobil Anda ada keranda jenazah. Di antara pakaian uniform Anda ada kain kafan. Di antara rumah Anda yang mewah-mewah itu ada kuburan. Itulah Anda.
laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan para penguasa, pemimpin-pemimpin itu nanti seperti ini. Kalau tadi penyesalan rakyat, ini penyesalan penguasa. Ada juga yang kalau nasihati marah, marahlah. Kita ini sangat sayang sama antum semua. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya wailata, oh sekiranya aku, laitani lam attakhiz fulanan khalila, andaikan dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Hati-hati cari teman. Komunitas A, komunitas B, geng A, geng B, geng C. Akhirnya Anda berkata, lupa diri dengan geng-gengan, berbangga dengan geng yang Anda berkata, laitani lam attakhiz fulanan khalila, andaikan dulu aku tidak berteman dengan dia. Hati-hati. Penyesalan. Kadang-kadang kita bangga dengan si fulan. Nanti menyesal. Mulailah cari teman yang satu langkah dengan Anda ke masjid. Mulailah cari teman yang kalau Anda terbujur dengan kain kafan Anda, dia yang mendoakan Anda. Orang teman Anda orang hebat. Kalau Anda mati masuk ke, coba Anda perhatikan, saudara-saudara jenazah akan dimandikan, dia duduk ngobrol di luar. Saudara-saudara jenazah akan dikafani, dia masih ngobrol di luar. Jenazah akan disolatkan, dia minta izin, sibuk ada perjalanan dinas yang lain. Itulah teman Anda yang Anda banggakan itu. Justru kadang-kadang yang mengurus jenazah Anda orang yang Anda anggap rendah, orang yang Anda anggap kelas bawah, justru dialah yang akan menyentuh tubuh Anda, membersihkan najis Anda, mengeluarkan najis Anda dari dubur Anda. Dialah orang yang sebelumnya Anda abaikan dan tidak Anda tegur sapa. Banyak sekali teman yang Anda banggakan itu, dia tidak akan melakukan itu. Maka sadarlah, jangan sombong-sombonglah. Mulai Anda menyantuni teman-teman Anda yang lemah, karena dia mencintai Anda dengan tulus. Berikan dia perhatian, kelebihan harta Anda juga. Yang kaya itu bukan kerjaannya, itu menurut pandangannya. Saya orang hebat, saya orang kaya. Bukan ini kerjaan saya, itu pandangannya. Saudara-saudara sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, di hari ketika orang zalim menggigit dua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, dia berkata, andaikan dulu malang nasibku, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, seandainya dulu, laitani lam attakhiz fulanan khalila, andaikan dulu aku tidak mengikuti temanku si fulan jadi temanku, andaikan dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Laqad adallani an zikri, dia kawanku ini yang telah menyesatkanku dari zikir mengingat Allah, ba'da idza'ani, setelah dia datang kepadaku, aku jadi lalai, agamaku jadi goyah, kesolehanku jadi pudar.
laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andaikan si fulan dulu tidak kujadikan temanku. Mulailah cari teman yang akan mendoakan Anda, mengantarkan jenazah Anda dengan tulus dan ikhlas. Yang mendukung zikir Anda kepada Allah, yang menguatkan agama Anda. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan terhadap manusia khazul. Mereka selalu hebat menggelincirkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak penyesalan-penyesalan yang hari ini harus menjadi kesadaran, karena penyesalan di hadapan Allah sudah terlambat. Banyak penyesalan, bahkan sebelum minta dibalikan ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, andaikan engkau lambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, hartaku kusedekahkan. Wa akum minas solihin, aku akan berubah jadi orang soleh. Setelah mati baru jadi orang soleh. Semasa hidup luar biasa keangkuhannya. Maka ada riwayat lemah, an-nasun niyam, manusia itu tertidur. Iza matun tabahu, apabila sudah mati baru dia terbangun. Ketika hidup tertidur, tapi setelah mati dia baru terbangun. Sidang jemaah, ada yang menyesali penguasanya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini telah terlanjur mentaati tokoh-tokoh kami. Peraturan-peraturan dibuat oleh mereka ternyata tidak mendukung akhiratnya, merusak akhiratnya. Ata'na sadatana wa kubara'ana, pemimpin kami dan tokoh-tokoh kami, fa'adalluna sabila, mereka telah menyesatkan jalan kami. Dalam ayat berikutnya, atihim di'afaini minal adab, azab mereka 2 kali lipat ya Allah. Kelak rakyat menuntut Allah agar pemimpinnya diazab 2 kali lipat. Maka untuk itu sidang jemaah, berbenahlah. Solusinya udkhulu fi silmi kafah, berislam secara total. Satu yang tidak bisa ditawar dalam hidup ini, yaitu kematian. Satu yang tidak bisa ditawar, kematian. Dan tidakkah kita takut dengan nasihat Ka'ab kepada Umar? Setingkat Umar kalau datang dengan 70 amal dengan amal 70 orang Nabi, maka Umar akan menduga dirinya susah untuk berhasil lolos dari azab jahannam. Tahukah saudara, ketika dibentangkan titian sirat, titian sirat itu jembatan halus sebesar rambut dibelah 7, dikasih canggah-canggah tajam, dibentangkan di antara padang mahsyar ke sorga. Maka di antaranya itu, di bawah itu neraka bergejolak, menjilat-jilat jembatan itu. Hilang jembatan halus itu karena hitamnya, gelapnya asap neraka. Ngeri malaikat melihat. Bertanya malaikat kepada Allah, ya Rabbana liman hada, wahai Rabb kami, untuk siapa ini? Apa jawab Allah? Untuk seluruh hambaku. Artinya termasuk malaikat. Untuk seluruh hambaku. Apa jawab malaikat? Rabbana ma'abadnak. Ya Allah, rasanya belum cukup ibadah kami untuk ini. Malaikat yang sehari-harinya beribadah tidak putus-putus,
melihat jembatan halus dibentangkan di atas gejolak asap neraka, dijilat oleh api neraka, dia berkata, Rabbana ma'abadnak, ya Rabb, sepertinya ibadah kami belum cukup. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksalah diri anda sebelum Allah memeriksanya. Muhasabah hari ini masih ada kesempatan menyesal. Muhasabah esok kesempatan menyesal tanpa amal. Muhasabah hari ini masih bisa menyesal dan memperbaiki amal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah ayat solusi dari problem yang kita kaji tadi.